Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita sudah masuk pekan ketiga pembelajaran daring. Semoga Allah segerakan kita untuk bisa bertemu kembali. Amin. Boleh tahu ucapkan terima kasih kepada anak solih dan solihah yang sudah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Bagi yang belum menyelesaikan tugas, boleh tahu masih tunggu tugasnya. Semoga Allah beri kemudahan untuk bisa menyelesaikan. Anak solih dan solihah, pekan-pekan kemarin kita sudah membahas bab yang pertama, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di bab pertama ini ada 3 subbab. Yang pertama yaitu Pancasila dari masa ke masa, kemudian ada nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, dan yang terakhir adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pekan yang lalu kita sudah membahas tentang Pancasila dari masa ke masa, di mana kita membahas 3 masa. Yang pertama yaitu pada masa Orde Lama, yaitu pada saat Presiden Soekarno. Kemudian digantikan oleh Presiden Soeharto, kita masuk ke masa Orde Baru. Setelah Presiden Soeharto lengser, kita masuk kepada masa reformasi. Anak solih dan solihah semoga masih ingat ya materi pekan-pekan yang kemarin, karena insya Allah setelah materi ini selesai kita akan ada LK dan kemudian kita akan mengadakan LSM. Nah, setelah kita membahas materi pekan lalu terkait dengan Pancasila dari masa ke masa, kita sudah belajar tentang begitu panjang proses berjalannya Pancasila, mulai dari pertama kali dirumuskan lewat BPUPKI sampai kemudian Pancasila masuk kepada masa reformasi. Dengan kita mengetahui panjangnya perjalanan Pancasila, maka kita sepakat bahwa Pancasila kita jadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Salah satunya adalah budaya gotong royong, yang merupakan sebagian atau sedikit bukti perwujudan Pancasila dalam masyarakat. Bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat, kita akan membahas di subbab selanjutnya. Masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggara negara Indonesia. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang fundamental. Nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini sudah pernah kita pelajari ketika kalian ada di kelas 7 di semester yang pertama. Semoga sedikit mengingatkan kalian terhadap materi-materi yang sudah pernah disampaikan ya. Nah, anak solih dan solihah, nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, Pancasila tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa, dari mulai Orde Lama sampai reformasi sampai sekarang. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Sebelum masuk ke ideologi yang terbuka, Bueta akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu ideologi. Ideologi berasal dari 2 kata, yaitu idea dan logos, di mana idea yang berarti gagasan, konsep, dan cita-cita, sedangkan logos yang berarti ilmu. Nah, ideologi sendiri secara garis besar ada 2. Yang pertama ideologi tertutup dan yang pertama ideologi tertutup, yang kedua adalah ideologi terbuka. Kita akan bahas apa sih perbedaan dari ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Yang pertama, ideologi terbuka, sistem pemikirannya terbuka, mau menerima masukan, mau menerima kritikan, mau menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Sedangkan ideologi tertutup, sistem pemikirannya tertutup, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima kritikan, tidak mau mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, ideologi terbuka, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar masyarakat, tapi berdasarkan masyarakatnya itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup cenderung untuk memaksakan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakat tanpa memperhatikan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ideologi terbuka, dasar pembentukan bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan merupakan keyakinan ideologis dari masyarakatnya. Sedangkan ideologi tertutup itu dasar pemikirannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan atau sekelompok orang. Yang keempat, ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup pada dasarnya ideologi diciptakan oleh negara atau penguasa pada saat itu. Kemudian yang kelima, ideologi terbuka tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup hanya dibutuhkan oleh ideologi tertutup isinya tentang tuntutan bersifat wajib dan ditaati, bersifat kaku, tidak bisa berubah, dan saklek kalau kita ngomong tuh. Kemudian yang terakhir, ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup terhadap pemikiran baru yang berkembang pada masyarakat saat itu. Sehingga kita masuk kepada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber atau berpandangan dari pandangan hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan-perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tanpa harus kehilangan jati diri. Kondisi ini akan berbeda sama sekali jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Ideologi yang seperti itu akan kaku dan cenderung bersifat sempit. Oleh karena itu, Pancasila memiliki ciri-ciri ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintah, menjadikannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Itu tadi hakikat ideologi terbuka. Kemudian yang kedua adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Sekalipun Pancasila bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan jati diri Pancasila sendiri. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang sedang dihadapi oleh masyarakat pada saat itu. Jadi, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Jadi berdasarkan penjelasan Bulita tadi, sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka Pancasila memiliki atau mengandung nilai-nilai. Kelima sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan nilai instrumental dan nilai praksis. Kita bahas satu-satu. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada keberlangsungan hidup negara. Nilai-nilai dasar tersebut selanjutnya dijabarkan dalam UUD NRI tahun 1945. Kemudian nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya proses pembangunan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi program-program yang ada di masyarakat itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Undang-undang juga mengalami banyak perubahan. Kayak misalkan contohnya dulu zamannya Bu Rita masih kecil, itu ketika siang hari sepeda motor tidak diperbolehkan untuk menyalakan lampu. Tapi pada sekarang karena berbeda kondisinya, maka sepeda motor diwajibkan untuk menyalakan lampu. Jadi undang-undang itu juga mengalami sebuah perubahan, di mana undang-undang itu merupakan salah satu nilai instrumental dari Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis, maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Nah, inilah sebabnya kenapa ideologi Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Kemudian kita akan masuk ke subbab yang ketiga, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ada dua upaya yang perlu kita laksanakan untuk mewujudkan nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa, yaitu yang pertama upaya dari pemerintah, yang kedua adalah upaya dari masyarakat. Kita akan bahas satu persatu, yaitu upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang ternyata perwujudan nilai-nilai ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang. Kita akan membahas bidang-bidangnya. Yang pertama yaitu bidang politik. Perkembangan bidang politik antara lain meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Jadi ada 4 hal yang dibahas dalam bidang politik, yaitu lembaga negara, hak asasi manusia atau HAM, demokrasi, dan hukum. Perkembangan Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat. Jadi bukan karena pemerintahannya, tapi berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Perkembangan lembaga negara dapat berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, atau bisa menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Kita memiliki lembaga negara, ada DPR, ada MPR, ada DPD, ada Presiden, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, dan BPK sebagai suatu yang baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, suatu demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa selama ini. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan dan mengutamakan kepentingan individu. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokrasi kembangkan di Indonesia. Jadi penyelenggaraan pemilu secara luber jurdil. Nah, pemilihan umum untuk memilih pemimpin sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu,
Bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain seperti partai politik, kampanye, dan yang lainnya. Namun pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu. Kemudian yang kedua adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh Pancasila yang dilandaskan dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Ada 4 ayat di situ. Ada yang pertama yaitu berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi ada di garis bawahnya, asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal yang ketiga atau ayat yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan ayat yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan sistem kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dari pasal 33 bisa kita gambarkan bahwa ekonomi yang sesuai dengan Pancasila adalah koperasi. Jadi menganut sistem ekonomi berdasarkan kekeluargaan diwujudkan dalam bentuk koperasi. Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai pengaruh dari asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti selain koperasi ada juga sistem ekonomi atau sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia. Antara lain ada bank, ada supermarket, ada mall, ada bursa saham, kemudian ada perusahaan-perusahaan dan yang lainnya gitu kan ya. Nah, lembaga ekonomi tersebut kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Itu adalah tujuan nasional. Anak soleh dan solehah harus ingat bahwa tadi tujuan nasional kita adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, jadi ketika kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, maka kita juga harus tadi bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sosial budaya. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya, sehingga agar perubahan tersebut tetap terarah dan tetap pada penerapan nilai-nilai Pancasila, maka sistem sosial dan budaya dalam masyarakat juga perlu dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi ya atau kebarat-baratan, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Jadi nilai Pancasila yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip atau nilai-nilai Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, itu perlu kita terus pelihara dan diwariskan kepada generasi muda gitu kan ya. Dengan demikian, nilai sosial dari luar seperti etos kerja, kedisiplinan, kemudian ilmiah itu juga perlu kita terima karena itu sesuai dengan Pancasila, di mana orang luar itu etos kerjanya luar biasa, disiplinnya sangat luar biasa gitu kan ya. Itu perlu kita adopsi atau perlu kita tiru gitu kan, karena itu merupakan
nilai-nilai dari Pancasila. Pengembangan kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah yang luhur dan beradab serta menyerap nilai budaya asing yang sesuai dengan nilai Pancasila untuk memperkaya budaya bangsa itu diperbolehkan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Kayak misalkan contohnya ketika kita mampu untuk menggunakan teknologi. Misalkan dulu para petani ketika memanen padi masih dengan manual, dengan arit gitu kan ya. Ketika sekarang sudah ada teknologi mesin memanen padi, maka kita bisa gunakan karena itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Jadi adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional agar kita tidak melupakan kebudayaan kita walaupun ada perubahan dari tadi ya, modernisasi. Kemudian yang terakhir adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ketahanan dan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara tegas ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dan ada di pasal 30 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau permesta ya. Dengan demikian dua pasal tadi menegaskan perlunya adanya partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam pembelaan negara. Bentuk partisipasinya berbagai macam, ada yang seperti sistem ronda, ada yang siskamling, yaitu sistem keamanan lingkungan yang dapat melibatkan masyarakat secara bergantian gitu kan ya. Di beberapa daerah juga sudah terdapat lembaga masyarakat yang bertugas untuk menjaga keamanan daerah, kayak misalkan Pecalang di Bali, atau misalkan kayak Kokam itu dari Muhammadiyah, ada Banser dari NU, itu juga merupakan lembaga keamanan yang sudah dibentuk selain ada TNI dan Polri. Nah, itu upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita akan bahas apa saja nih upaya kita dari masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Maaf itu yang ketinggalan satu. Yang pertama kita akan bahas yaitu di lingkungan keluarga. Nah, Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dalam keluarga. Salah satunya yang pertama adalah gotong royong, di mana kita membagi tugas dalam menjaga kebersihan, kerapian dari rumah kita. Kita saling bergotong royong, kayak misalkan ibu masak, bapak cari uang, anak soleh dan solihah membantu membereskan atau membersihkan rumah gitu kan. Itu adalah bentuk gotong royong yang bisa dilakukan di dalam keluarga. Kemudian yang kedua adalah saling menghormati dan menyayangi. Kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Orang tua harus menyayangi anaknya, atau kita yang punya kakak harus menghormati kakaknya. Kita harus menyayangi adik kita gitu kan. Jangan kemudian kita pengennya disayangi tapi kita nggak mau menyayangi, kita nggak mau menghormati, itu juga salah. Kemudian yang ketiga adalah menjaga nama baik. Nah, anak solih dan solihah, apa yang kalian lakukan, perbuatan yang kalian lakukan itu bukan berimbas pada diri kalian sendiri, tapi berimbas pada keluarga kalian. Contohnya, misalkan kalian berbuat tidak baik, bukan hanya nama kalian yang kemudian tercoreng jadi tidak baik, tapi orang tua kalian, bahkan misalkan ada kakak kalian, kok nggak sama ya sama kakaknya, padahal kakaknya baik, tapi kok adiknya seperti ini. Jadi nama baik itu perlu kita jaga, dimana satu hal ini membuat kita untuk berhati-hati dalam berperilaku, sehingga jangan sampai kita yang berbuat buruk tapi keluarga kita yang mendapatkan tadi omongannya ya. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah. Ternyata di lingkungan sekolah juga bisa diterapkan nilai-nilai Pancasila. Apa saja? Yang pertama yaitu menghargai karya teman. Anak solih dan solihah, walaupun kadang kita merasa kita
orang yang paling pintar atau merasa kita orang yang paling bisa, tapi bukan berarti kemudian kita merendahkan atau kemudian kita tidak menghargai teman kita. Kita harus menghargai usaha yang sudah dilakukan oleh teman kita walaupun menurut kita itu masih biasa saja, atau usaha yang dilakukan oleh teman kita itu belum maksimal, tapi kita patut untuk menghargai. Jadi ketika teman kita sudah membuat sesuatu atau berperilaku sesuatu, maka kita harus hargai gitu kan, walaupun belum sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita harus menghargai gitu kan ya. Kalau misalkan kalian diberi jajan, diberi makanan atau diberi sesuatu, kita harus menghargai, jangan kemudian kita melecehkan, apaan sih cuma kayak gitu aja gitu kan. Kita nggak boleh, karena ini merupakan salah satu wujud dari nilai Pancasila. Yang keberapa? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak. Anak soleh dan solehah, setiap orang diciptakan oleh Allah memiliki pemikiran sendiri-sendiri. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri juga tidak mau dipaksa oleh orang lain. Jadi jangan sampai kemudian kita memaksa. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ada sebuah perbedaan? Maka kita harus menghormati. Ya, anak soleh dan solehah paham ya. Kemudian yang ketiga adalah mematuhi tata tertib. Anak soleh dan solehah, kita sering sekali dengar dari kalian ketika dibacakan tata tertib, baik di sekolah maupun di asrama. Kemudian kalian di belakang tuh ngomong, tata tertib dibuat untuk dilanggar, bukan untuk ditaati. Itu salah anak soleh dan solehah. Ya, Allah menciptakan Al-Quran, kemudian mengutus Nabi dan Rasul, itu membawa sebuah peraturan, membawa sebuah aturan. Untuk apa kalau misalkan untuk tidak ditaati? Nah, jadi peraturan itu dibuat untuk ditaati, maka kita juga harus mentaati gitu kan ya, bukan kemudian melanggar, dihapus tuh kata-kata seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat? Yang pertama adalah menghormati hak-hak anggota masyarakat. Anak soleh dan solihah, kita hidup di masyarakat yang multikultural. Tidak semuanya sama kulturnya dengan kita. Multi agama, multi etnis, yang dalam lingkungan kita tuh banyak sekali perbedaan gitu kan. Maka apa yang harus kita lakukan? Menghormati hak-hak mereka gitu kan ya. Karena kita juga pengen hak-hak kita juga dihormati oleh orang lain. Jangan kemudian kita pengen hak kita dihormati tapi kita tidak menghormati orang lain. Itu salah. Kemudian yang kedua, menghormati keputusan yang diambil. Nah, anak soleh dan solehah, kadang apa yang terjadi pada diri kita itu sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Bahkan kadang keputusan yang disepakati oleh teman-teman kita, oleh kebanyakan orang dari kita, itu adalah keputusan yang bukan kita pilih gitu kan ya. Kayak misalkan nanti kalau kalian aku dulu itu pengennya di sekolah negeri bu gitu kan, tapi ternyata bapak ibu kakak-kakak aku tuh berkeinginan aku mondok. Akhirnya udah, karena sudah voting suara terbanyak aku harus mondok. Itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi karena itu sudah menjadi keputusan, maka kita harus menghormati. Dan bukan sekedar menghormati saja, kita juga harus bisa menjalankan dengan ikhlas hasil keputusan yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga adalah menjaga ketenangan, ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar. Jangan sampai kemudian adanya kita itu menjadi kecemasan bagi orang lain. Nauzubillahimin dzalik. Jangan sampai seperti itu. Jadi jadikan kita kehadiran kita itu selalu dinantikan oleh orang lain, dan ketidaktiadaan kita itu selalu dirindukan. Jangan sampai kita jadi orang yang ada kemudian dibenci, tidak ada disyukuri. Ya Allah, nauzubillah ya nasoleh dan solihah, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan bangsa dan negara. Apa saja yang bisa kita wujudkan? Yang pertama adalah mengedepankan toleransi antar umat beragama. Jelas, Indonesia itu ada 6 agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kita harus toleransi. Toleransi itu apa? Menghormati ketika mereka akan melaksanakan ibadahnya, bukan kemudian kita ikut-ikutan. Contohnya apa? Valentine itu bukan ibadah kita,
bukan petunjuk dari agama Islam, itu dari Nasrani. Tapi kita bertoleransi, silahkan kalau teman-teman kita mau yang Nasrani mau merayakan nggak masalah, tapi bukan kemudian kita ikut-ikutan. Perlu diingatkan ya anak soleh dan solehah, toleransi itu bukan kemudian kita mengikuti, tapi kita memberikan kebebasan mereka untuk menjalankan. Kemudian yang kedua, keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. Jadi kita terbuka ketika misalkan ada masukan kepada kita, ada kritikan, kita harus menerima. Jangan kemudian kita merasa bahwa diri kita itu paling benar, paling pintar, paling tahu. Nah, orang lain tuh nggak boleh kritik aku, orang lain tuh nggak boleh memberi masukan pada aku, nggak boleh, karena kita harus terbuka. Oh, barangkali selama ini pemikiran kita tuh salah, oh barangkali ternyata sikap kita tuh salah gitu kan. Atau misalkan ketika kalian dikasih soal sama Bu Eli oleh mata pelajaran matematika, si A punya cara seperti ini, si B punya cara seperti ini, kita punya cara sendiri, ternyata cara si B jauh lebih gampang, kita boleh lah untuk menerapkan gitu kan, karena kita terbuka, mana yang bisa kita ambil, mana yang bisa kita terapkan. Kemudian yang ketiga adalah mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Anak soleh dan solihah, ini merupakan salah satu nilai Pancasila yang membedakan dengan ideologi-ideologi yang lain, dimana kita sangat memberikan kebebasan ketika kita berpendapat, tapi dilandasi dengan tanggung jawab. Jangan sampai kemudian kita berpendapat seenaknya sendiri tanpa memperhatikan etika, tanpa memperhatikan sopan santun. Jadi harus ada sikap-sikapnya ketika kita akan mengeluarkan pendapat. Jangan sampai kemudian pendapat kita itu menyudutkan orang lain, jangan sampai kemudian pendapat kita itu kemudian melukai hati orang lain gitu kan, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya apa? Minimal pendapat yang kita lakukan itu, atau minimal pendapat yang kita sampaikan itu bisa kita lakukan. Jangan kita menuntut orang lain untuk bisa bagus, tapi kita sendiri tidak bisa melakukan. Itu tidak baik ya. Jadi kalau kata yang akhwat itu jarkoni gitu kan, melakukan tapi tidak melaksanakan, mengucapkan tapi tidak melaksanakan. Nah, anak soleh dan solihah, sudah selesai materi kita di bab yang pertama tentang Pancasila ya, tentang Pancasila, dinamika perumusan Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Semoga materi ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, banyak ilmu yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari lagi. Ketika ada pertanyaan, silakan kalian bisa tulis di grup atau bisa japri ke Bulita. Untuk mengetahui kehadiran kalian dalam mendengarkan video ini, silakan kalian komen di kolom komentar di YouTube ini. Sekian dari Bulita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.